Halo, selamat datang di Alur Cerita Film di Cinema. Terima kasih sudah klik video ini and enjoy. Film Confession menceritakan Yoo Min-ho yang tiba-tiba menjadi tersangka dalam kasus penghilangan nyawa dan Yang Sin-e akan menjadi pengacaranya. Film pun diawali dengan berita pembebasan Yoo Min-ho sebagai tersangka atas kasus penghilangan nyawa terhadap seorang bernama Kim Se-hee. Yoo Min-ho diketahui telah memiliki seorang istri bernama Lee Ji-yeon, yaitu anak bungsu dari pemilik perusahaan IT yang dipimpin oleh Min-ho sendiri. Namun sialnya Yoo Min-ho sendiri dicurigai telah menghabisi nyawa selingkuhannya, yaitu Kim Se-hee. Saat ini kejaksaan sedang menyelidiki kasus tersebut dan akan mengajukan surat penangkapan yang baru. Untuk membela dirinya, Min-ho pun menyewa seorang pengacara terkenal bernama Yang Sin-e. Pengacara yang kini sedang terlihat di suatu tempat dan ia dihubungi oleh seseorang. Ia pun kemudian pergi menemui Min-ho ke sebuah villa pribadi milik Min-ho di Busan. Di sekitar villa sudah terlihat ada polisi yang sedang berjaga karena Min-ho juga masih dalam pengawasan. Setelah sampai, pengacara yang disambut hangat oleh Min-ho. Di sana Min-ho memberitahu jika villa itu adalah milik mertuanya yang sudah tidak pernah dikunjungi oleh keluarga istrinya dan hanya dialah yang sering berkunjung ke sana. Pengacara yang mengatakan jika jaksa sudah memperoleh bukti yang baru yang dapat mengubah situasi sehingga surat perintah penangkapan bisa dikeluarkan lebih awal. Namun Min-ho menegaskan jika dirinya tidak menghabisi siapapun. Alat perekam mulai dinyalakan dan Min-ho pun memulai ceritanya. Min-ho dan Kim Se-hee memutuskan untuk mengakhiri hubungan gelap mereka. Tapi saat itu Min-ho diancam oleh seseorang mengenai perselingkuhan mereka berdua. Saat itu orang tersebut meminta uang dengan jumlah yang sangat besar. Mereka kemudian bertemu di sebuah hotel dengan nomor 514. Mereka sama-sama diminta untuk menunggu hingga orang tersebut menghubungi mereka. Pengacara yang bertanya mengapa Min-ho tak menghubungi polisi. Min-ho mengatakan jika hubungan gelapnya dengan Se-hee sudah berakhir dan dia tidak ingin sang istri mengetahui perselingkuhannya. Min-ho kemudian kembali menceritakan kalau saat itu mereka sudah menunggu terlalu lama. Tak lama mereka melihat ada mobil polisi datang ke sana dan Min-ho merasa ada yang tak beres sehingga ia mengajak Se-hee untuk keluar. Tapi tiba-tiba ada yang mendorongnya hingga ia terjatuh pingsan. Ketika sadar, Min-ho sudah mendengar ada suara ketukan pintu yang ternyata adalah polisi. Min-ho kemudian melihat ada sebuah batu dan berjalan ke kamar mandi dan melihat Se-hee sudah terkapar di sana. Min-ho terus mengatakan jika ada orang lain selain mereka berdua di kamar tersebut. Tapi berdasarkan keterangan saksi bahwa tidak ada orang lain yang masuk ke atau keluar dari kamar tersebut. Dan pintu di kamar itu juga terkunci dari dalam. Dan tidak ada jejak orang menyelinap masuk dari balkon karena jendela balkon pun terkunci dari dalam. Sedangkan Min-ho terus mengatakan jika ada orang lain yang menghabisi Se-hee di sana. Ia merasa ada orang yang sengaja menjebaknya. Ia yakin orang itu datang lebih awal dan menjebak Min-ho dengan memalsukan kejadian tersebut. Namun ia tidak tahu siapa orang itu. Dia terus meyakinkan pengacara Yang jika dia tak menghabisi nyawa siapapun. Tak lama sebuah panggilan dari sekretaris Han masuk yang mengabarkan bahwa bukti baru telah didapatkan oleh jaksa yang mendapatkan nama para saksi yang ada di tempat kejadian. Sedangkan kasus Kim Se-hee tidak ada saksi sama sekali. Lalu, saksi kasus apa yang didapatkan oleh jaksa? Pengacara Yang kemudian mengeluarkan selebaran orang hilang dan ada foto seorang pemuda di sana. Min-ho mengatakan jika dia tidak mengenali pemuda itu. Tapi ada keanehan yang dirasakan pengacara Yang. Min-ho seharusnya melihat gambar dengan seksama jika tidak mengenalinya. Tapi Min-ho malah langsung memalingkan wajahnya seolah Min-ho pernah melihat dan mengenali orang tersebut. Dan nama pemuda yang hilang itu adalah Han Son-jae. Jadi saksi dari jaksa tadi ada hubungannya dengan hilangnya pemuda tersebut. Dan benar saja, di sana Min-ho menceritakan kembali jika 2 bulan yang lalu di villa itu Min-ho bersama Kim Se-hee di sana. Sang istri yaitu Ji-yeon lalu menghubunginya. Di sana Min-ho beralasan jika ia sedang meeting di Busan dan akan segera kembali ke Seoul untuk melihat presentasi sang istri.
Namun saat itu Sehi mengatakan jika Minho masih mabuk karena semalam, sehingga Minho lalu meminta Sehi untuk mengemudikan mobilnya. Di perjalanan Minho meminta Sehi untuk belok kanan, yaitu jalan pintas dan tak melewati jalan utama yang ada CCTV-nya. Dalam perjalanan Minho mengatakan jika ia bosan terhadap hubungan mereka, tapi Sehi mencoba untuk menghiburnya dan mengatakan jika ia tidak ingin menikah, sehingga hubungan mereka pun tidak akan jadi masalah. Tapi tak lama setelah itu mobil mereka pun hampir menabrak seekor rusa dan memalingkan mobilnya. Tapi secara tak sengaja malah menabrak mobil lainnya yang sedang melintas. Mereka pun keluar dari mobil untuk melihat si pengemudi yang ternyata adalah pemuda tersebut. Di sana ia melihat sebuah pesan masuk yang terlihat pemuda itu sedang bertukar pesan dengan seseorang sembari menyetir. Minho berniat menghubungi polisi tapi Sehi malah melarangnya. Ia mengatakan jika kejadian ini bukan salah mereka, karena di sana ternyata pemuda itu juga tidak memakai sabuk pengaman dan sedang memegang ponsel ketika mengemudi. Jika mereka menghubungi polisi, maka mereka akan sama-sama habis. Keluarga Minho dan semua orang akan tahu tentang hubungan mereka. Mereka dengan segera kemudian pergi dari sana, tapi tiba-tiba saja mobil mereka tak bisa menyala. Dan Sehi juga melihat ada sebuah mobil yang akan lewat, sehingga ia kemudian dengan segera berlari dan masuk ke dalam mobil pemuda itu untuk mengambil sesuatu. Ya, Sehi ingin orang tersebut melihat mereka berdua adalah pengendara mobil yang berbeda dan sedang terlibat sebuah kecelakaan, sehingga di sana mereka berakting sedang mengurus asuransi mobil mereka. Tapi tak lama dering panggilan dari HP pemuda itu berbunyi dan Sehi dengan segera menutup panggilan tersebut dan kemudian berpura-pura sedang berbicara pada seseorang. Dan tak lama ajusi itu pun pergi dari sana. 빨리 좀 부탁드릴게요. 조심히 가세요. Pengacara yang kemudian menanyakan nomor plat mobil tersebut, tapi Minho tak mengetahuinya. Dan Minho mengira jika ajusi itulah yang menjadi saksi yang ditemukan oleh jaksa. Saat itu mereka berdua memutuskan untuk memindahkan tubuh pemuda tersebut ke dalam bagasi mobil. Sehi lalu meminta Minho untuk pergi dan dia akan membereskan semua ini. Karena kejadian ini juga Sehi akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka berdua. Dan Minho lalu pergi membawa mobil tersebut dari sana. Setelah mobil itu beres, mereka pun kemudian bertemu kembali. Tapi setelah melihat ekspresi Sehi yang tak biasa, Minho bertanya, apa yang terjadi? Dan flashback ke beberapa jam sebelumnya. Di sana Sehi terlihat cemas karena mobil tersebut ternyata masih tak mau menyala. Ia juga ragu untuk menghubungi bantuan. Tak lama sebuah mobil melintas di sana lalu menawarkan bantuan. Ajusi itu bernama Pak Han. Ia mengatakan jika dirinya memiliki sebuah bengkel di kota. Karena tak ada pilihan, Sehi pun menerima bantuan dari Pak Han. Saat memeriksa, Pak Han mengatakan jika sistem mobilnya mengalami gangguan dan memakan waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya. Ia kemudian mengajak Sehi untuk ikut ke rumahnya yang tak jauh dari sana, karena peralatannya ada di rumah. Dalam perjalanan, mereka pun mengobrol dan Pak Han memberikan kartu namanya. Ia pun juga basa-basi menceritakan tentang kisah hidupnya. Semenjak pindah ke daerah itu, istrinya yang baru sembuh dari kanker lebih cepat pulih setelah mereka pindah ke sana. Sang istri juga sudah mulai aktif beraktivitas dan sering berolahraga. Ia juga mengatakan jika dulunya sang istri adalah seorang jurnalis. Setelah sampai, mobil pun diperbaiki oleh Pak Han, sedangkan Sehi berada di dalam. Setelah selesai, Sehi berniat membayarnya tapi Pak Han menolak. Pak Han kemudian menawarkan teh pada Sehi dan memberitahu jika putranya sering membuat teh krisan untuk sang ibu. Pak Han juga mengatakan jika istrinya sedang keluar dan menawarkan Sehi untuk makan bersama. Tak lama dering panggilan berbunyi. Pak Han terdengar berbicara dengan teman anaknya yang bernama Minjun. Di sana Minjun menanyakan Sonje, yaitu anak Pak Han. Minjun mengatakan jika Sonje tak mengangkat telepon dan membalas pesannya. Sedangkan Pak Han tahu kalau anaknya sudah pergi sejak tadi. Saat Pak Han menerima panggilan, Sehi pun kemudian iseng melihat foto yang ada di ruangan tersebut. Dan betapa terkejutnya dia setelah melihat foto pemuda itu yang ternyata adalah Sonje. Ya, Sonje anak dari Pak Han yang ditabrak oleh Sehi tadi. Pak Han lalu menelpon anaknya.
Dengan rasa takut dan bingung, Sehi menaruh HP itu di sofa dekat sana, sehingga Pak Han mengira jika handphone milik Sonje tertinggal di sana. Dengan gagap, Sehi lalu pamit untuk pergi dari sana dengan segera. Saat itu mereka kemudian memutuskan untuk berpisah di sebuah stasiun dan sepakat bahwa hari itu hari terakhir kalinya mereka bertemu. Minho kemudian menyimpan mobil itu di sebuah gudang dan segera mengganti pakaiannya, lalu pergi ke acara sang istri menggunakan taksi. Dan tepat saat itu presentasi sang istri berakhir dan ternyata Kim Se-hee juga bekerja di perusahaan milik Ji-yeon dan Minho. Takut kesuksesannya hancur karena kecelakaan tersebut, Minho lalu meminta pengacara Jang untuk membuang mobil miliknya. Ia beralasan jika mobil itu hanya mengalami kecelakaan kecil dan ia tak mau membuat masalah. Setelah waktu berlalu, tiba-tiba polisi datang ke kantor Minho. Mereka membahas mengenai hilangnya Sonje dan ayah Sonje yang juga mengetahui jika mobil Se-hee yang ia perbaiki saat itu terlihat menabrak sesuatu. Pak Han merasa jika hilangnya sang anak dan mobil yang ia perbaiki ada kaitannya. Setelah itu Pak Han melapor pada polisi dan memberitahu plat mobilnya pada polisi. Lalu setelah melakukan investigasi ternyata menunjukkan bahwa mobil itu adalah milik perusahaan Minho. Tentu di sana pengacara Jang membela kliennya dan mengatakan jika setiap karyawan dapat mengendarainya. Dan Jang juga beralasan jika mobil milik Minho telah dicuri saat Minho sedang berada di Busan. Jang kemudian bertanya berapa lama Minho berada di Busan dan apakah ia bersama Se-hee di sana. Dan Minho pun mengaku jika ia terlibat dalam kecelakaan itu. Saat itu Minho mengira jika semuanya akan baik-baik saja, sehingga ia pun menjalani kehidupannya seperti biasa bersama sang istri. Tepat saat itu mereka lalu melihat sebuah berita mengenai hilangnya seorang pemuda yang bernama Han Sonje. Dan polisi juga tengah mencari seorang wanita yaitu Kim Se-hee karena ia sempat bertemu dan dibantu oleh ayah Sonje. Melihat itu Minho pun tentu sangat terkejut. Dan tak lama sebuah panggilan dari nomor tak dikenal yang ternyata Se-hee meminta Minho untuk menemuinya. Se-hee merasa kesal karena Minho mengatakan pada polisi jika mobilnya telah dicuri sehingga kini ia dalam pencarian. Ia juga memberikan dompet milik Sonje yang diambil saat itu. Se-hee tak mau mengatasi semuanya sendiri. Ia meminta Minho untuk membawa dan mengatasi dompet tersebut. Dengan bantuan pengacara Jang dan keahliannya dalam IT, Minho menggunakan identitas Sonje untuk memasukkannya dalam catatan kasus penipuan. Dan setelah itu ia membakar dompet milik Sonje. Minho mengatakan jika Se-hee lah yang merencanakan semua ini. Dan setelah itu muncul sebuah berita jika hilangnya Sonje kini berubah menjadi kasus penipuan dan melibatkan Sonje sebagai tersangka. Sehingga polisi mengira jika Sonje hanya kabur dan pura-pura menghilang. Sementara itu karir Minho pun berjalan mulus tak ada hambatan. Tapi ia mengatakan jika dirinya tetap merasa bersalah. Setelah pembicaraan itu tak lama pengacara Jang menelpon dan mengatakan jika Minho harus percaya pada pengacara Yang karena ia tidak akan pernah kalah dalam persidangannya. Setelah mendengar cerita Minho tadi dan penjelasan yang diberikan oleh Minho, pengacara Yang kemudian menyimpulkan jika ada dua kasus dan ada dua mayat yang berkaitan. Maka dari itu ia meminta Minho untuk terus terang mengenai Sonje sehingga orang yang menyerang mereka di hotel bisa terungkap. Bermula dari sebuah kiriman tanpa nama yang mengirim foto lokasi jalan tempat kejadian dan mengirim pesan suara yang meminta sejumlah uang sebesar 1 miliar won. Pria tersebut meminta agar Minho datang bersama Se-hee. Jika tidak, maka perselingkuhan mereka akan terbongkar. Agar bisa memberi alibi yang menyelamatkan Minho di pengadilan, pengacara Yang lalu menjelaskan dari sudut pandangnya, di mana mereka bisa saja beranggapan jika orang yang masuk ke kamar hotel itu adalah Pak Han yang ingin balas dendam pada Se-hee. Karena motifnya sudah jelas yaitu balas dendam. Lalu pengacara Yang pun menceritakan alibi yang ia sarankan pada Minho. Bagaimana jika Pak Han saat itu melapor pada polisi kalau putranya menghilang dan mencurigai Se-hee? Ia mengatakan jika wanita yang ia temui pasti tak sendiri saat itu, karena Se-hee terlihat tak mengetahui seluk-beluk mobil tersebut dan kursinya sudah disesuaikan.
Saat itu polisi kemudian mulai melakukan pencarian dan penyelidikan. Namun sayang setelah itu polisi malah menunjukkan bukti kejahatan penipuan yang dilakukan oleh Sonje. Sementara sang istri yaitu ibu Sonje kembali jatuh sakit setelah anaknya hilang. Mengetahui anaknya dituduh melakukan kejahatan dan mayatnya tak ditemukan. Semenjak saat itu orang tua yang kehilangan anaknya pun bertekad untuk menangkap pelakunya. Dia mencari tahu tentang mobil itu dan mengikuti pemiliknya lalu mengancamnya dengan mengirim foto dan pesan suara. Pak Han juga terus mengikuti pengacara Jang dan mengetahui jika mereka menyewa pengacara Yang dan mengikutinya. Sehingga saat itulah Pak Han kemudian memberikan selebaran foto Sonje yang menghilang pada pengacara Yang. Jadi Minho berpendapat jika sebenarnya pengacara Yang sudah tahu kasus ini sebelumnya. Dan di sana pengacara Yang juga memperlihatkan foto TKP. Dia menunjuk seorang wanita dan mengatakan jika itu adalah ibu Sonje. Ya, resepsionis hotel itu bernama Lee Hee-jong. Sehingga saat mereka pergi ke hotel itulah mereka seolah menyerahkan diri. Karena sebelum mereka datang Lee Hee-jong sudah mempersilahkan Pak Han untuk masuk dan bersembunyi di sana. Rencana ayah dan ibu itu berjalan lancar sesuai dengan rencana. Di mana saat itu Lee Hee-jong lah yang melapor pada polisi dan Pak Han lah yang menghabisi Se-hee, lalu membuat seolah Minho lah tersangkanya. Dan dengan bantuan istrinya ia berhasil keluar dari hotel dan istrinya pun menutup kunci jendela balkon, sehingga seolah tidak ada yang masuk ke dalam sana. Pengacara yang meminta Minho untuk menceritakan alibinya seperti apa yang ia ceritakan tadi. Minho harus melibatkan Pak Han dalam kasus ini agar ia bisa dibebaskan. Mereka juga akan melimpahkan semua kesalahan pada Se-hee dengan mengatakan jika tindakan mereka saat itu adalah perintah dan rencana Se-hee karena orang yang sudah meninggal tak akan bisa untuk bicara dan membela diri. Pengacara yang kemudian menanyakan di mana mobil Sonje karena mereka membutuhkan itu sebagai bukti. Dan pengacara yang yakin jika di sana pasti ada DNA dari Kim Se-hee. Tapi Minho ingin cara lain karena ia tak mau mencari mobil Sonje. Karena Minho tak mau melakukannya, pengacara yang kemudian ragu dengan cerita Minho sebelumnya. Bagaimana jika sebenarnya Minho lah yang merencanakan semuanya dan faktanya malah sebaliknya? Bagaimana jika Se-hee lah yang ingin mengakhiri hubungan mereka dan Minho yang menyetir lalu dia juga yang mengambil dompet Sonje dan memalsukan rekening banknya. Pengacara yang juga mengatakan jika ia berhasil mendapatkan hasil kesehatan mental dari Kim Se-hee, di mana setelah kejadian itu Se-hee mengalami gangguan gelisah parah. Mengetahui ia sedang dalam pencarian, Se-hee pun memotong rambutnya agar tak dikenali oleh orang. Dan pada akhirnya Se-hee lah yang kemudian memutuskan untuk jujur pada orang tua Sonje. Dan dialah yang mengirim foto dan pesan suara itu pada Minho. Dia juga meminta maaf pada orang tua Sonje dan akan mengatakan di mana jasad Sonje. Mereka kemudian bertemu di hotel dan Se-hee kemudian meminta Minho menyerahkan diri. Dan Kim Se-hee juga yang ternyata menghubungi polisi saat itu. Karena marah, Minho pun menghabisi Kim Se-hee di sana dan melukai dirinya. Dan ya, pengacara yang berhasil meyakinkan Minho dan membuat Minho jujur menceritakan yang sebenarnya jika dialah yang menghabisi Kim Se-hee. Tak ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan oleh pengacara Yang setelah mendengar pengakuan tersebut. Di sana pengacara Yang pun terdiam sejenak. Dan ternyata ibu Sonje yang sebenarnya adalah pengacara Yang. Mereka saat itu tak begitu khawatir karena tahu Sonje akan pulang. Ia juga sangat terkejut setelah tahu putranya ternyata tak kembali dan tiba-tiba terlibat kasus penipuan uang. Suatu hari di penantian mereka menunggu sang anak, Se-hee menelpon Pak Han dan mengatakan yang sebenarnya. Se-hee meminta maaf dan berjanji akan memberitahu di mana Sonje berada. Tapi penantian itu berakhir karena Se-hee sudah meninggal dunia sebagai mantan jurnalis, dan dengan tekad seorang ibu, ia kemudian mencari tahu tentang Minho dan tahu kalau Minho menyewa seorang pengacara yang bernama Yang Sin-e dan memberikan selebaran itu pada pengacara yang asli. Dia menceritakan bagaimana rasanya kehilangan anaknya yang entah tak tahu di mana sekarang. Ia mengatakan pada pengacara Yang jika itu adalah kecelakaan
dan meminta tolong untuk menemukan Sonje anaknya. Tapi pengacara yang mengatakan jika Lee Hee-jong tak bisa berurusan dengan Min-ho karena mereka tidak sepantaran. Itulah mengapa Pak Han kemudian menculik pengacara Yang dan sang istri menyamar sebagai Yang Sin-e dan menemui Min-ho. Pak Han juga beraksi menyadap pembicaraan mereka berdua untuk mendapatkan bukti. Dan dengan kemampuan komunikasi yang baik sebagai seorang jurnalis, Lee Hee-jong berhasil meyakinkan Min-ho. Di sana pengacara Yang kemudian melanjutkan pembicaraan mereka, di mana mereka harus menghilangkan barang bukti terlebih dahulu. Ia menanyakan keberadaan mobil Sonje pada Min-ho, dan ternyata mobil itu ditenggelamkan di danau bersama dengan tubuh Sonje. Lee Hee-jong berusaha untuk menahan emosi kesedihannya. 덕분에 시간도 줄였고. 그럼 Sementara itu, Pak Han tak bisa mendengar pembicaraan mereka lagi karena jaringan yang buruk. Ia pun memutuskan untuk keluar dan memperbaikinya. Sedangkan Min-ho kembali menceritakan kejadian yang sebenarnya, di mana ternyata saat akan menenggelamkan mobilnya, ia melihat Sonje masih hidup dan meminta tolong. Dengan cepat, ia kemudian menghantam Sonje hingga benar-benar tewas dan segera mendorong mobilnya. Tentu mendengar itu, Lee Hee-jong sangat terkejut. Ia mengatakan jika manusia seperti Min-ho tak pantas untuk dibela. Ia tak menyangka anaknya mengalami kematian yang mengenaskan. Pengacara Yang alias Lee Hee-jong pun kemudian mencoba untuk membujuk Min-ho untuk mengatakan di mana lokasi mobil tersebut. Setelah mengetahui lokasi danaunya, Lee Hee-jong kemudian akan pergi dari sana. Namun ternyata ban mobilnya terhambat oleh salju. Sedangkan di dalam, Min-ho melihat kertas kontrak yang ditandatangani oleh pengacara yang ternyata memiliki tanda tangan yang berbeda. Ia pun mulai curiga lalu keluar dan Min-ho berpura-pura untuk membantunya. Dia kemudian bertanya siapa Lee sebenarnya. Di sana Lee lalu mengatakan jika dirinya adalah Lee Hee-jong, ibu dari Sonje. Ia mengatakan jika sebagai seorang ibu, ia hanya ingin tahu di mana keberadaan sang anak. Dan ketika akan keluar, Min-ho pun menghalanginya sehingga terjadilah keributan. Min-ho kemudian menghubungi polisi dan melaporkan jika ada seseorang yang ingin menghabisinya. Sementara itu di luar, Pak Han mendengar suara mobil polisi datang dan segera berlari. Suara tembakan pun terdengar. Dan ternyata Min-ho lah yang tertembak dan Pak Han melihat istrinya sudah ditahan oleh polisi. Di sana ia juga turut ditahan atas penculikan dari pengacara Yang. Dan pengacara yang asli pun sudah sadar dan segera masuk mencari Min-ho yang baik-baik saja. Pengacara yang berjanji akan menuntut mereka berdua. Saat itu Min-ho kemudian dibawa menggunakan ambulans untuk menangani lukanya. Min-ho di sana sudah merasa lega karena ia mengira semua berjalan sesuai dengan keinginannya. Tapi tiba-tiba ambulans berhenti karena ada para detektif yang sudah mendapatkan informasi mengenai keberadaan danau itu dan langsung terjun ke lokasi untuk menemukan mobil Sonje. Min-ho kemudian melihat mereka membawa alat berat untuk mengambil mobil yang ada di dalam danau yang kini membeku karena salju. Tak lama setelah itu mobil Sonje pun akhirnya ditemukan dan di sana Yoo Min-ho pun ditetapkan sebagai seorang tersangka. Tidak ada penembusan tanpa rasa sakit, akui dan katakanlah yang sebenarnya. Itulah tekad dari kedua orang tua Sonje yang kini akhirnya berhasil menemukan jasad sang anak di dalam danau yang membeku. Itulah akhir cerita dari Confession, tidak ada kejahatan yang sempurna. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen. Thank you.